Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alrika, peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Golongan 3, Angkatan 122, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Berikut tahapan analisis isu yang saya lakukan. Yang pertama, identifikasi, analisis awal, penentuan core isu, analisis penyebab, penyelesaian isu, dan kegiatan. Identifikasi isu. Beberapa isu yang saya temukan di instansi saya, yang pertama, minimnya kajian literasi internasional, tidak maksimalnya metode pembelajaran digital, kurangnya pemahaman mahasiswa saat melakukan praktikum, kurang nyamannya ruang kelas untuk belajar mengajar, minimnya pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap geospasial, beban kerja dosen berlebih. Analisis awal. Analisis awal isu yang pertama yaitu masih minimnya kajian literasi internasional. Sebagaimana diketahui bahwa literatur atau referensi keilmuan yang digunakan di teknik lingkungan mayoritas masih berasal dari luar. Yang kedua, tidak maksimalnya metode pembelajaran digital. Proses pembelajaran biasanya disupport informasi faktual dari internet seperti video, YouTube, dan lain-lain. Yang ketiga, kurang nyamannya ruang kelas untuk belajar mengajar. Terdapat sampah berserakan di ruang kelas. Kurangnya pemahaman mahasiswa saat melakukan praktikum, di mana mahasiswa kurang responsif dan menunggu informasi dari dosen saat praktikum. Selanjutnya, minimnya pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap geospasial. Mahasiswa kurang terpapar dengan pemetaan geospasial, yang mana tool-tool ini penting dalam analisis masalah lingkungan. Yang terakhir, beban kerja dosen berlebih. Tenaga dosen masih kurang di teknik lingkungan. Pihak yang terdampak isu. Minimnya kajian literasi internasional berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa di dalam mengkaji isu-isu global bidang lingkungan. Tidak maksimalnya metode pembelajaran digital berdampak bagi mahasiswa dalam memahami isu-isu kontemporer dan faktual di bidang lingkungan, sedangkan bagi dosen akan mengurangi performa dalam memberikan pengajaran secara maksimal karena tidak mampu memberikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan. Kurang nyamannya ruang kelas untuk belajar mengajar berdampak bagi mahasiswa dan dosen karena kondisi ruangan yang tidak nyaman berpotensi mengganggu proses pembelajaran. Kurangnya pemahaman mahasiswa saat melakukan praktikum akan berdampak bagi mahasiswa dan dosen karena proses praktikum dapat berjalan tidak lancar. Minimnya pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap geospasial dapat berdampak pada kurangnya skill mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja era digital yang menuntut untuk cekatan, terampil, dan dapat diandalkan dalam mengaplikasikan sistem berbasis elektronik. Yang terakhir, beban kerja dosen berlebih akan berdampak pada performa dosen yang berkurang dalam memberikan kuliah karena beban yang overload. Sedangkan bagi mahasiswa, proses pembelajaran tidak diterima secara maksimal. Penentuan core issue. Penentuan core issue menggunakan metode APKL dengan melihat prioritas dari isu berdasarkan nilai-nilai aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan untuk menemukan solusi isu tersebut.
Dari isu-isu yang telah ditentukan, dapat terlihat bahwa minimnya kajian literasi internasional, kurangnya pemahaman mahasiswa saat melakukan praktikum, dan minimnya pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap geospasial mendapatkan skor yang sama, yaitu 15. Karena terdapat 3 isu dengan nilai yang sama, maka dilakukan kembali penapisan menggunakan metode USG dengan memperhatikan faktor urgensi, seriousness, dan growth dari isu yang diperoleh. Nah, dari ketiga isu tersebut terlihat bahwa minimnya pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap geospasial mendapatkan poin tertinggi yaitu 12 dan keluar sebagai prioritas isu yang harus diselesaikan. Dari isu prioritas yang terpilih dilakukan analisis penyebab isu. Metode yang digunakan untuk menganalisa penyebab isu yaitu metode Fishbone dengan mengidentifikasi penyebab isu dari 4 aspek yaitu sistem, suppliers, surroundings, dan skills. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa minimnya pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap geospasial dari segi sistem, yaitu karena tidak menjadi skill wajib untuk diajarkan dalam sistem pembelajaran. Sedangkan dari segi suppliers, belum tersedianya pembelajaran intensif ataupun pelatihan terkait tool-tool geospasial di lingkungan kampus. Dari segi surroundings, belum adanya exposure di mana masih sangat jarang menemukan ahli pengguna tool-tool geospasial di lingkungan kampus. Dan yang terakhir dari segi skills, yaitu mahasiswa kurang dipapar cara pengaplikasian tool-tool geospasial. Penyelesaian isu. Beberapa tawaran solusi dari penyebab masalah yang hadir. Yang pertama, tidak menjadi skill wajib untuk diajarkan dalam sistem pembelajaran. Alternatif solusi, mengusulkan adanya alternatif pembelajaran pengaplikasian tool-tool geospasial di lingkungan kampus. Yang kedua, belum tersedianya wadah pembelajaran intensif ataupun pelatihan terkait tool-tool geospasial di lingkungan kampus. Alternatif solusi, mengadakan pelatihan pengaplikasian tool-tool geospasial. Ketiga, exposure kurang. Masih sangat jarang menemukan ahli pengguna tool-tool geospasial di lingkungan kampus. Alternatif solusi, menghadirkan fasilitator pelatihan pemetaan geospasial yang ahli di bidangnya. Yang terakhir, masih kurangnya mahasiswa dipapar cara pengaplikasian tool-tool geospasial. Alternatif solusi, memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill mahasiswa. Untuk menjawab semua alternatif solusi yang ditawarkan, maka tema kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan pemahaman geospasial mahasiswa melalui pelatihan pemetaan dengan Quantum GIS. Persiapan kegiatan. Yang pertama, pra-pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan ada 3, yaitu konsultasi dengan mentor dengan agenda menentukan isu yang sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, menentukan tool geospasial yang sesuai disiplin ilmu dan mudah untuk diterapkan. Agenda, mencari tool geospasial spesifik yang mudah dipelajari dan diaplikasikan mahasiswa. Yang ketiga, mencari referensi untuk pembuatan panduan pelatihan. Agenda, mengumpulkan berbagai literatur pemetaan geospasial yang telah dipilih, yaitu Geographical Information System. Yang kedua, persiapan kegiatan. Tahapan kegiatan juga ada 3. Yang pertama, menentukan pemateri pelatihan yang sesuai. Agenda, mencari pemateri yang ahli di bidang Geographical Information System. Yang kedua, menyiapkan ruangan pelatihan. Mencari ruangan dengan akses internet terbaik serta nyaman dan kondusif. Yang terakhir, menyebarkan poster atau informasi kegiatan. Agendanya menyebarkan informasi pelatihan Quantum GIS melalui berbagai platform media seperti media sosial sehingga mudah tersebar ke mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan.
pada pelaksanaan kegiatan yaitu pelatihan Quantum GIS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Ada beberapa agenda yang akan dikerjakan. Yang pertama, pengenalan pemetaan geospasial, kedua, pengenalan tool Quantum GIS, instalasi software, dan yang terakhir, pembimbingan pengoperasian tool oleh fasilitator. Kegiatan yang terakhir yaitu monitoring evaluasi. Pada kegiatan monitoring evaluasi, ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, pemberian pre-post test pelatihan. Agenda pemberian pre-test sebelum pelatihan dimulai dan pemberian post-test setelah pelatihan dilakukan. Yang kedua, pembuatan video pengoperasian Quantum GIS. Mahasiswa membuat video selama proses pengoperasian Quantum GIS sebagai bahan acuan hasil peningkatan skill mahasiswa setelah pelatihan. Demikian hasil pemaparan saya terkait analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Terima kasih.